Garis kehidupan Nayon. Nayon mempunyai garis kehidupan yang panjang, yang melengkung, dan setengah melingkari bukit Venus dengan baik. Garis kehidupan yang panjang, tidak tipis, dan sepertinya tidak terputus, menunjukkan bahwa Nayon secara umum memiliki kesehatan dan stamina yang baik, dan juga semangat yang tinggi. Garis kehidupan Nayon melingkar cukup lebar. Ini mengindikasikan energi dan minat terhadap percintaan, juga seksualitas yang bagus. Awal garis kehidupan Nayon yang bergabung dengan garis kepala menandakan kalau Nayon cenderung berhati-hati dalam bertindak. Dia tidak suka mengambil resiko. Bahkan, dia dulu mungkin pemalu, tidak percaya diri, takut mengambil resiko atau takut melakukan perubahan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, Nayon berubah menjadi lebih berani dan percaya diri. Jika aku tidak salah dalam melihat dan mengartikan, sepertinya ada garis tengah lingkaran di garis kehidupan yang membentuk pulau besar. Garis kehidupan di bagian tersebut juga tidak mulus. Ada kemungkinan di atas usia 35 tahun, Nayon bisa mengalami kejenuhan, kelelahan mental, kelelahan emosional, stres, kecemasan, cedera, atau gangguan kesehatan. Sebaiknya di masa-masa ini orang-orang tercinta dia selalu berada di dekat dia untuk mendukung dan menemani dia. Tapi hal ini perlu dikonfirmasi dengan melihat garis kehidupan di telapak tangan kiri dia. Jika garis kehidupan di tangan kiri dia panjang, tidak ada patahan garis, tidak ada pulau atau simbol-simbol negatif lainnya, mungkin Nayon hanya akan mengalami kelelahan psikologis atau gangguan kesehatan ringan. Garis pernikahan Nayon. Nayon mempunyai garis pernikahan yang menarik, yang kebetulan bisa kita lihat. Ada 2 garis pernikahan yang terlihat di bawah jari kelingking Nayon. Garis pernikahan tidak mesti menunjukkan pernikahan, tetapi garis pernikahan menunjukkan hubungan yang serius atau berkesan. Garis pernikahan yang pertama menunjukkan kemungkinan hubungan yang mendalam di usia matang di atas 25 tahun, dan hubungan ini mungkin akan bertahan cukup lama. Jika kamu lihat dengan teliti, sebenarnya ada 1-2 garis pernikahan tipis yang tidak terlalu jelas di bawah garis pernikahan nomor 1. Garis-garis pernikahan tipis ini mengisyaratkan hubungan-hubungan yang tidak serius dan tidak berjalan dengan baik di usia cukup muda atau 20 tahunan. Sedangkan garis pernikahan yang kedua tepat berada di bawah dasar jari kelingking. Garis pernikahan ini panjang karena melewati dasar jari kelingking. Garis pernikahan yang kedua ini menunjukkan hubungan serius atau dalam di usia di atas 45 tahun. Ada kemungkinan pasangan Nayon ini seseorang yang kaya raya. Sabuk Venus adalah garis melengkung yang mengelilingi jari tengah dan jari manis. Lokasinya di atas garis hati. Tidak semua orang memilikinya. Pemilik sabuk Venus ini biasanya memiliki kepekaan yang tinggi. Jika bentuknya bagus, pemilik tangan ini hangat dan ekspresif dalam cinta, juga memiliki seksualitas tinggi tapi terkendali. Sabuk Venus Nayon terlihat double atau triple, masing-masing tidak utuh tapi juga tidak terputus-putus. Sabuk Venus yang double atau triple menunjukkan hasrat untuk mencintai dan dicintai yang tinggi, dibarengi tentunya dengan hasrat seksual yang tinggi. Sepertinya jika Nayon mencintai seseorang, dia bisa tergila-gila dalam cinta, mencintai sepenuh hati, dan rela melakukan apa saja demi pasangan dia. Daya logikanya bisa berhenti bekerja. Sabuk Venus yang double atau triple ini juga mengindikasikan seseorang yang memiliki rasa penasaran dan ingin tahu yang tinggi. Ini mendukung garis kepala Nayon yang menunjukkan kalau dia seorang pemikir. Tetapi sabuk Venus yang tidak terlalu utuh memberi sinyal kalau Nayon kadang mudah cemas dan stres. Ini efek samping dari sensitivitas dan rasa sentimental yang tinggi, didukung oleh garis hati yang tebal. Pemilik sabuk Venus biasanya membutuhkan kenyamanan emosional, pelampiasan sensitivitas dan gairahnya. Menyibukkan diri dalam bidang seni atau bidang caring adalah salah satu solusinya. Mempunyai binatang peliharaan atau teman-teman yang suportif juga bisa memberikan kenyamanan emosional dan meredakan kecemasan. Ini jauh lebih baik daripada melampiaskan kecemasan dan emosi dengan alkohol, merokok, seks, atau obat-obatan. Jari tengah Nayon cenderung menekuk ke arah jari manis. Artinya, Nayon perlu waktu pribadi untuk mengekspresikan sisi kreativitas dia yang mungkin selama ini tidak terlampiaskan.
Selama ini mungkin Nayon selalu melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain atau pihak lain, sedangkan dia mungkin mempunyai keinginan-keinginan pribadi dalam hal kreativitas atau ekspresi diri. Jika Nayon terus-menerus harus mengikuti keinginan orang lain atau pihak lain, sedangkan impian atau keinginan-keinginan pribadinya tidak tercapai, lama-kelamaan Nayon mungkin bisa stres, tertekan, atau depresi. Sebaiknya Nayon diberi proyek personal atau solo agar dia secara bebas melakukan apa yang dia inginkan untuk mengekspresikan diri dia dan sisi kreativitas dia. Yang perlu diperhatikan dari Nayon. Dari beberapa tanda-tanda yang terlihat di garis tangannya, sepertinya Nayon mempunyai potensi untuk mengalami kecemasan, stres, kelelahan mental, ataupun emosional. Untungnya, Nayon memiliki garis hati, garis kehidupan, bukit Venus, bukit bulan, bukit Jupiter, dan jari-jari yang bagus. Juga ada tanda-tanda positif lainnya di tangan. Artinya, seandainya hal-hal negatif tersebut terjadi karena faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dielakkan, Nayon memiliki mental dan karakter yang kuat untuk menghadapinya.